Ya, nyampe di tempat yang itu-itu lagi. Karena udah kesel dan campur aduk sama capek, kita akhirnya mutusin buat gak jadi turun karena cuaca gak mendukung. Soalnya udah mulai turun hujan. Akhirnya kita pilih untuk pergi ke Ketepas aja. Sekitar jam 3 sore, kita sampai di Ketepas. Di sana kita beli jajan, terus foto, dan menikmati keindahan suasana dataran tinggi. Berhubung cuaca mulai mendung, gerimis, berkabut, dan jam juga udah menunjukkan jam 5 sore, kita berdua sepakat untuk pulang. So, gue nganter Mbak Ani sampai rumahnya. Setelah itu gue pulang. Sesampainya di rumah, gue langsung mandi dan istirahat. Gak tahu kenapa, selepas gue pulang dari air terjun itu, badan gue rasanya pegel-pegel. Bahkan berat banget, mau tidur juga gak nyenyak. Besok paginya kayak biasanya, gue beres-beres rumah, terus OTW kerja dan pulang jam 5 sore. Singkat cerita, waktu itu udah jam 11 malam. Kayak biasa, gue ambil HP sama headset, terus setel musik dan tidur. Malam itu sekitar jam 12:15, gue kebangun karena gue ngerasain selimut ini ditarik sampai jatuh di bawah kasur. Awalnya sih gue positive thinking dan gak begitu mikir. Tapi kok kayak ada yang aneh ya. Tiba-tiba badan jadi kaku kayak kanebo kering, berat dan panas. Gue kira itu karena efek kecapean. Terus akhirnya gue lanjut tuh buat selimutan lagi dan mulai mermin mata buat tidur. Baru aja mermin mata, belum ada 5 menit kejadian tadi terulang lagi. Selimut gue berasa ada yang narik sampai jatuh di bawah kasur. Di situ gue kaget banget. Dan pas gue coba beraniin ambil di bawah kasur, jantung ini ngerasa mau copot. Kaget bukan main. Tangan gue seolah ada yang narik dari kolong kasur. Sumpah, jelas banget. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri ada tangan pucat dan basah megang tangan gue. Spontan gue langsung narik diri dan menjauh dari kolong kasur. Harusnya gue teriak, tapi gue gak bisa ngeluarin suara. Dalam keadaan masih shock, gue coba pergi ke kamar mandi. Gue juga gak ngerti sih, kenapa lagi kayak gini malah pengen ke kamar mandi. Sialnya, semua lampu itu mati. Mau gak mau, gue harus nyalain lampu satu-satu biar gak gelap ke WC-nya. Tapi, karena gue males nyalainnya, gue cuma nyalain lampu bagian ruang makan dan WC aja. Ngomong-ngomong, yang tinggal di rumah ini ada 3 orang. Gue, Bude, sama nenek. Oke, balik ke cerita. Gue masuklah tuh ke WC. Dan biasalah, lama-lamaan di WC sambil nyalain air keran. Jadi, suara kan agak berisik ya. Di balik suara air itu, gue dengar dengan jelas seperti suara nenek bilang ke gue kayak gini. Dok, awakmu sesuwe tah nang WC. Terus gue jawab, boten mbah, niki sakedap meneh sampun. Dan gue juga refleks nanya balik dong, jenengan badhe teng WC ta mbah? Sialnya, suasana jadi hening. Gak ada respon sama sekali. Gue sempat merinding sih, pikiran gue udah mulai kemana-mana. Tapi gue usahain buat cuek. Abis itu gue keluar. Dan gue kaget juga heran. Kenapa lampu ruang sholat itu nyala? Padahal gue tadi gak nyalain kok. Terus gue coba cek. Ternyata di situ gue lihat nenek lagi sholat. Terus dalam hati gue bilang gini. Oh, nenek lagi sholat. Gue kira siapa? Di situ gue mutusin buat sholat tahajud juga. Karena gue pikir mumpung udah bangun tidur, jadi sekalian aja deh. Di situ gue wudhu dan lewat di belakangnya nenek yang masih sholat. Awal masuk, jujur, gue ngerasain badan masih berat dan bulu kuduk gue makin merinding. Tapi gue berusaha mengabaikan itu. Gue sholat sampai selesai, cuma dalam hati gue ngerasa aneh. Masa nenek belum kelar juga ya sholatnya? Apa masih zikir? Pikir gue. Selesai sholat, gue